Patong, di gereja ini banyak bos-bos. Di antaranya ada yang kelihatan saleh di gereja. Padahal mereka sering mengucapkan kalimat-kalimat yang pedas dan menghina terhadap pegawai-pegawainya. Tolong jelaskan dan beri nasihat kepada bos-bos yang sombong itu. Oke, gini aja. Saya minta bos-bos yang sombong sekarang berdiri. Baru saya tahu menasihati siapa dong. Karena engkau ini sedikit bersifat tusuk dari belakang. Ya, jadi saudara pinter. Saudara tidak ada uang beli meriam, pakai meriam yang paling besar. Jadi pakai Stephen Tong hantem. Lalu engkau, nah kapok lu, enak lu ya. Saudara-saudara, bos tidak boleh sembarangan marah. Sama seperti kamu tidak boleh sembarangan tanya. Sama adanya. Kedua, kalau bos marah pasti ada alasannya. Kamu tidak sebut alasan kenapa dimarahin. Cuma taunya bos marah, suruh saya nasihati dia. Jadi saudara-saudara, ketiga, waktu marah itu boleh. Alkitab boleh izinkan orang marah, tapi tidak boleh engkau membuat sesuatu dosa di dalam kemarahan itu. Misal dia marah menghina, marah pakai perkataan kotor, marah terus membuat sesuatu kesulitan mengenai ras, agama, diskriminasi. Itu tidak boleh. Marah itu satu hak, di mana Tuhan Allah sendiri sering marah. Tuhan marah di dalam dua sifat. Pertama, berdasarkan kesucian. Kedua, berdasarkan keadilan. Jadi kemarahan Tuhan yang benar dan suci itu menjadi sesuatu penyataan kekuasaan dan wibawa Sang Pencipta yang kita harus takluk. Jadi orang kalau marah, jangan loh, coba lihat marah-marah, ini apa ini? You yang merangsang dia marah, you menjadi orang berdosa pertama. Ya. Ada orang tidak tahu, dia bikin orang marah, dan dia terus marah sama saya. Kamu yang bikin dia marah, kamu harus tanggung dosa sebelum dia marah, karena you yang membuat dia marah. Dan orang yang terpaksa harus marah, jaga-jaga diri di dalam kebenaran, di dalam kesucian, dan di dalam sesuatu perbatasan daripada politeness. Saya sering marah juga, tapi marah saya harap dibatas di dalam kesabaran. Kalau sampai perlu sekali, saya akan keras marah, tapi sesudah itu tidak dendam. Marah ditambah dengan dendam itu dosa. Marah lalu ditambah dengan solusi untuk keluarkan kesulitan itu benar. Sehingga Tuhan waktu marah menyatakan kesuciannya, waktu tegur menyatakan kebenarannya. Ini Alkitab, ini firman. When you angry, you show the righteousness and the holiness in your power and your position. Itu penting. Kalau tidak pernah dimarahi, mungkin juga tidak baik. Tapi dimarahi satu kali bisa berubah. Itu menjadi satu perubahan, satu kemajuan yang berarti. Ini penting sekali. Jadi Tuhan Yesus marah waktu dia datang ke bait Allah. Banyak orang jualan menjadikan tempat itu sarang maling. Tuhan memakai kalimat yang sangat keras, mengusir mereka. Dan kedua kali sebelum dia usir lagi kedua kali, sebelum dia mau naik kayu salib, dia masukkan bait Allah. Dia sampai pakai tampar itu mengeluarkan mereka, dan dia tidak pukul orang, dia cuma mendorong. Waktu Yesus mendorong itu barang-barang mereka, dia tidak membuat burung hilang tak bisa kembali. Dia mendorong sapi, mengusir mereka, tapi uang-uang itu ditumpangkan. Akhirnya uang itu jatuh, tapi burung sangkar, dia tidak buka supaya burung terbang. Dia masih tahan. Karena apa? Kalau burung pergi tidak bisa balik, orang itu rugi. Uang sudah jatuh, bisa ambil kembali. Yesus mempunyai batas. Yesus mempunyai bijaksana yang luar biasa. Waktu dia terima tamu laki-laki, malam-malam dia buka pintu. Waktu dia mau bicara sama perempuan, siang-siang dia pergi ke perigi. Kalau dibalik cilaka. Kalau malam-malam dia buka pintu, perempuan Samaria yang sudah mempunyai suami 5,5. Orang bilang, apa-apa nih, ayo Yesus, apa-apa ini malam-malam terima perempuan Samaria. Yesus terima seorang laki-laki yang ada orang Parisi, namanya Nikodemus pada waktu malam. Berbicara kepada seorang perempuan tidak beres, siang-siang terbuka.
Dan dia mengetahui bagaimana menangani semua aspek di dalam hidup. Jadi bos yang sombong kalau sudah dengar pertanyaan ini rasa ya memang engkau salah, datang kepada saya tumbang tangan atas kamu, khususnya atas mulut bibirmu, supaya jangan keluar kalimat yang tidak baik. Tetapi engkau yang menjadi pegawai orang lain, belajar. Kita mengatakan yang menjadi pemilik budak, baik-baik kepada budak. Yang menjadi budak, baik-baik taat kepada Tuhanmu. Nah ini semua bukan mengandung Kristen memperbolehkan sistem perbudakan. Tapi ini mengandung prinsip atas bawah. Bagaimana? Di dalam ajaran Konghucu, maka atas ke bawah perlu satu istilah su. Bawah ke atas perlu satu istilah cung. Bawah ke atas setia. Atas ke bawah toleran. Nah ini dua bikin harmonis masyarakat. Di dalam kekristenan berbeda. Atas ke bawah kasih, bawah ke atas taat. Jadi filsafat Konghucu di dalam harmonis sistem masyarakat adalah zhong shu zidao. Tapi di dalam kekristenan adalah ai shun zidao. Ya, ai shun. Suami mencintai istri, istri taat suami. Papa mama mencintai anak, anak taat pada papa. Guru mencintai murid, murid taat kepada guru. Pemerintah mencintai rakyat, rakyat taat kepada pemerintah. Ini Kristen. Kalau Konghucu, pemerintah mentoleran rakyat, rakyat setia kepada pemerintah. Istri mesti setia kepada suami, dan suami toleran dan pengertian, pengampunan kepada istri. Ini semua ajaran yang baik. Satu general revelation, yang satu special revelation.